Obrolan Komunitas Perumpat RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, pagi hari ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, seperti biasa kita akan ada di obrolan komunitas. Dan hari ini Mita juga tidak bakal sendirian. Kalau tadi Mita sudah bersama Cek Abbas di Sriwijaya Pagi, kali ini Mita bersama dengan para inovator dari GDI, yaitu Generasi Digital Intelektual. Dengan tema kita pada pagi hari ini ada Impactful Innovation and Synergy with AI dengan subtema kolaborasi, inovasi, dan kecerdasan buatan untuk masa depan yang lebih berdampak. Jadi anak-anak muda mungkin bisa mendengarkan siaran ini, dulur-dulur juga bisa, karena kita di era gempuran AI yang semakin menjadi jadi nih. Semuanya dibikin jadi AI, semuanya viralkan, AI menyebarlah di mana-mana di umur anak-anak muda, tapi di semua kalangan. Apalagi untuk teman-teman dulur yang main Facebook, itu banyak sekali AI yang bertebaran, yang digunakan tidak sebagaimana mestinya. Jadi bersama dengan para inovator GDI ini kita bakal membahas tentang kolaborasi, inovasi, dan kecerdasan buatan untuk masa depan yang lebih berdampak. Dan juga untuk ngobrol tentang AI ini sendiri. Mungkin teman-teman dari Generasi Digital Intelektual mau kenalan dulu? Dipersilakan nih. Dari siapa dulu yang mau kenalan? Ya boleh Kak. Pagi Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Mikael Alexander dan teman-teman saya ini. Boleh. Saya Aurelia Jessica. Dan saya Vincent Jusalim. Oke, jadi ada Mikael, Aureli, sama Vincent. Betul. Oke, jadi teman-teman ini dari Generasi Digital Intelektual ya? Ya betul Kak. Oke, mungkin tadi kan baru kenalan namanya aja nih. Boleh deh kenalan tentang diri masing-masing, latar belakang pendidikannya mungkin, dan peran kalian di GDI sendiri, teman-teman. Baik Kak. Sebelumnya kebetulan kami dari satu sekolah, kami masih SMA. Kami sekolah di SMA Safri 1 Palembang. Dan di GDI ini kami sebagai inovator. Oke, berarti sama nih tiga-tiganya. Betul Kak. Satu kelas nggak? Kami berdua satu kelas. Yang itu beda. Aku beda sendiri. Aku beda sendiri. Kirain. Tapi hari ini libur kan? Atau ada acara sekolah. ada Kak. acara Ada sekolah. Oke, jadi izin sebentar ya. Iya. Ya nggak apa-apa Kak. Gak apa-apa ya, ibu guru yang lagi dengerin nih, anak-anaknya izin sebentar ya. Nah, jadi kalian ini kan di sini jadi inovator ya? Iya Kak. Inovator Ya. di GDI sendiri. Nah, kalau boleh tahu, sejak kapan sih kalian tertarik dengan dunia inovasi dan teknologi digital? Apalagi sampai tergabung di Generasi Digital Intelektual. Tapi mungkin sebelum cerita sejak kapan tertariknya, Kak Mita mau tanya, atau Cik Mita mau tanya dulu, sejak kapan kalian tergabung di GDI? Oh, kami tergabung di GDI ini waktu itu
kami pernah ikut lomba dari GDI Fest 2025. Kalau Bang Tolo lomba apa itu? Lomba inovasi juga Kak, tentang AI, Heeh. berbasis AI dan teknologi. Lalu kami kebetulan waktu itu menang dan juga tergabung dalam GDI itu tersebut. Oke, berarti satu tim ya? Iya, Iya Iya, betul kan? Kak, satu tim Oke, kami. berarti waktu itu satu tim terus bergabunglah di GDI. Iya. Ya, Nah, kalau tertarik di dunia inovasi dan teknologi digitalnya sejak kapan? kalau kami sendiri ya Kak, kami itu sering memakai AI gitu Kak dalam kehidupan sehari-hari untuk kayak menyelesaikan masalah sehari-hari kita lah ya. Sama juga membantu proses kita belajar gitu untuk mecahin masalah atau mencari referensi yang lebih luas di internet seperti itu. Oke, kalau teman kita satunya nih ada Aureli yang dari tadi senyum-senyum. Kalau Aureli sejak kapan nih? Aku sebenarnya sejak diajak juga sih sama Mikael. Oke. Karena Mikael duluan sebenarnya yang ngajakin kami untuk ikut lomba inovasi ini. Oke, berarti di sini otaknya Mikael ya. Oke. Bisa sih Kak. Oke, kalau Mikael sejak kapan Mikael Apo, dari waktu SMP apa memang dari kecil memang sudah ada di dunia digital, inovasi-inovasi teknologi seperti ini? Nggak selama itu juga Kak. Oh, nggak selama itu ya. Iya, kebetulan waktu SMA sebelum ikut lomba yang GDI ini aku udah berapa kali tuh ikut lomba juga, tapi tentang bisnis gitulah Kak. Tapi berkaitan dengan inovasi juga, dan juga pernah juga sekali untuk ikut lomba juga inovasi teknologi di luar. Dari situ mulai ketertarikan lah untuk ikut juga yang ini. Oke, makanya membentuk tim isinya Aureli dan juga Vincent ya. Betul Iya, Kak. Mencari teman ya di sekolah. Jadi kalian satu sekolah tapi beda kelas ya. Kalau Aureli sama Mikael satu kelas. Iya. Oke. Kenapa akhirnya Mikael ngajak Vincent dan Aureli nih untuk ikut di tim kamu ketika ikut perlombaan di GDI? Oh, sebelumnya tuh sebenarnya kalau lomba lain tuh saya ada tim sendiri. Namun kemarin rasanya lebih klop aja lah Kak sama yang mereka gitu untuk ikut lomba yang ini. Makanya saya ajak mereka aja. Oke, jadi ajak-ajak mereka ya. Iya. Kalau boleh tahu waktu itu kan Mikael bisa dikata GDI posting di Instagram, tahu ada kegiatan Innovation Competition yang diadain oleh GDI Fest 2025 kemarin, tahu dari mana, media sosial? Oh, kemarin itu kami ada pembina di Oh, sekolah ya, guru. Dia itu kayak ngirim ke saya poster sama link dari GDI Fest 2005. Dari situ saya mulai ngecek sendiri sih sama daftar mandiri. Daftar mandiri. Iya. Oke. Motivasinya apa untuk ikut GDI Fest Waduh. 2025? Boleh teman saya bantu jawab. Kalau yang dua kan kamu ajak dulu nih. Oh. Mungkin sama-sama motivasinya jadi satu, Jadi visi satu misinya sih, jadi Kak. satu. Boleh, mungkin teman-temannya yang bantu jawab. Oke, aku jawab ya Kak. Kurang lebih kami sama-sama memiliki minat gitu Kak di bidang inovasi sendiri. Nah, untuk Mikael sendiri kan pernah sering berinovasi gitu. Aku sama Aurelia sendiri juga tertarik pada AI-nya gitu. Jadi karena memang memiliki minat yang sama, kami rasa cocok lah kompetisi ini untuk kami ikuti. Kami juga pengen bersaing gitu dengan orang-orang di luar sana. Oke, berarti pengen bersaing sama orang-orang ya, Iya, pasti betul. dong. Nah, selain ikut kompetisi tadi kan kalau Aurel sama Vincent kan diajak sama Mikael nih. Kalau itu pernah nggak teman-teman ikut kompetisi-kompetisi sejenis lah kayak proyek berbasis teknologi AI ini udah pernah belum sebelumnya? Kalau Mikael tadi kan udah pernah nih ikut. Kalau dari Vincent sama Aurel Kalau untuk aku sendiri belum sih Kak. Aku terakhir ikut itu lomba bisnis plan yang sama Mikael juga Kak kebetulan. sama-sama juga. Oke, berarti benar-benar kalian udah benar-benar menjadi satu ya, satu tim yang cocok ya. Iya. Beberapa kali ikut kegiatan berarti sama-sama. Iya, satu betul, tim Kak. ya. Oke, nah kalau kita tadi udah bilangin bahwasanya di sini yang ngajak Mikael nih, Aurel sama Vincent ikut, tapi akhirnya menang ya. Iya. Akhirnya menang dan membawa penghargaan lah untuk tim mereka sendiri. Nah, kalau Mita boleh tanya sedikit, kira-kira apa sih yang menjadi konsep utama kalian ketika kalian mengikuti
kegiatan dari GDI Fest 2025. Mungkin bisa diceritakan secara singkat biar kawan-kawan yang lagi dengar kesiaran di rumah juga tahu nih, anak-anak ini sebenarnya membuat produk apa sih, produk inovasi seperti apa sih, seperti itu. Oke, jadi untuk konsep kami itu kami menggunakan nama Siwar. Nah, Siwar ini tuh sebenarnya merupakan singkatan gitulah dari sistem intelijen Wereng. Kan di lomba ini itu ada berbagai bidang. Yang kami pilih adalah bidang pertanian dan ketahanan pangan. Nah, jadi konsep utama kami sendiri sebenarnya untuk mendeteksi hama wereng di lahan pertanian padi gitu. Intinya Oke. gitu. Jadi dari yang kalian bikin ini kira-kira masalah apa sih yang ingin diselesaikan melalui inovasi-inovasi yang kalian bikin ini? Yang pertama itu tentunya untuk memajukan kesejahteraan pangan nasional. Selanjutnya kami juga ingin mengurangi penggunaan pestisida lah di lahan pertanian, karena seringkali hama wereng itu kan dibasminya menggunakan pestisida. Tapi karena terlalu terlambat lah istilahnya kalau menggunakan pestisida dan suka merusak tanaman, menggagalkan panen gitu. Jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk membuat inovasi ini, dan jadi kami mengurangi penggunaan pestisida dengan teknologi berbasis AI gitu. Oke, berarti di sini target pengguna kalian sendiri atau penerima manfaatnya petani ya? Iya, Iya, petani. betul. Oke. Sejauh ini gimana nih feedbacknya dari ini, udah kalian coba belum sih untuk inovasi yang kalian bikin ini? Kebetulan baru rancangan sih. Oh oke, kedepannya kita nggak tahu ya, Iya, benar. belum Tapi kan tahu, Kak. satu langkah udah menang nih, udah dipilih sama generasi digital intelektual. Nah berarti kan ini teknologi ya, inovasi, udah berbasis AI juga berarti? Iya, Betul. Iya, betul, Kak. Oke, gimana nih cara sistemnya nih, integrasinya nih gimana nih? Penasaran deh, karena kan ini berkaitan sama hama ya, yang mana AI kan selama ini dipakainya untuk ngerjain soal, ngerjain tugas segala macam, memecahkan masalah kalau kata Vincent tadi ya. Iya, betul, Nah, Kak. kalau di pertanian sendiri seperti apa sistemnya? Oke, aku jelasin ya, Kak. Dari konsep kami kemarin, kami itu merancang 2 alat seperti itu. Jadi ada pertama yang namanya tiang. Tiang ini yang tinggi seperti ini dilengkapi dengan kamera AI dan IoT, Kak. Nah, tiang ini akan memantau lahan pertanian gitu untuk mendeteksi ada hamanya atau enggak dengan kamera inframerah dan juga AI-nya gitu. Satu lagi, kami membuat juga seperti aplikasi seperti itu, Kak. Nah, aplikasi ini akan terhubung dengan tiang itu, dan kalau ada hama yang terdeteksi, nanti akan dikirimkan notifikasinya gitu, Kak, ke aplikasinya. Oke, berarti kayak kita ada WhatsApp seperti itu. Betul. Ya, Iya, untuk Kak. hamanya sendiri ketika ada pergerakan langsung ketahuan ya. Ya. Oke, keren loh anak muda zaman sekarang memikirkan berbasis pangan, kedepannya mungkin bisa dipakai nih daripada Betul. kita semprot-semprot pestisida terus ya. Betul. Tanaman kita jadi rusak. Baik, nah teman-teman dari GDI kita break dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol lagi tentang perjalanan mereka menjadi juara GDI Fest 2025. Menarik nih, pasti teman-teman juga pengen kan mengambil pelajaran dari teman-teman kita. Ada Mikael, Vincent, dan juga Aurel yang bakal ngobrol gimana perjalanan mereka dan gimana proses seleksinya. Cik Mita juga penasaran. Oke, kita balik lagi di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Ku bujang tak bertanya tua bangka andanya hanya gadis kala oh disangka gadis tergila disangka aku disangka aku disangka berbuat sangka alaku disangka alaku disangka berbuat sangka alaku disangka awak tunang hingga aku juara akhirnya masuk penjara. I can't believe, but she has a girl, but she is the young widow. Can't believe, I can't believe, she's got two children. Can't believe that I'm a lover. All men are crazy to her, and all we all crazy with her. Yeah. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan pendengar, kembali kita di obrolan komunitas bersama dengan inovator dari generasi digital intelektual. Bersama tadi ada teman-teman kita, Vincent, Mikhail, dan juga Aurel. Nah, tadi mereka sudah mengenalkan diri dan juga mengenalkan produk inovasi mereka. Kira-kira kita di segmen ini akan ngapain ya? Seperti yang sudah Mita sampaikan, bahwasanya kita bakal tanya-tanya tentang perjalanan mereka yang mana akhirnya mereka menjadi juara GDI Fest 2025. Kembali Mita sampaikan bahwasanya kalau nak nanyo boleh ke line WhatsApp kita di 0897 7884 atau ke aplikasi kita RRI Digital ya. Di sana Mita bakal tanya langsung sama kawan-kawan ini dan langsung dijawab pertanyaan-pertanyaan dulu. Pada itu kita sambung lagi obrolan kita. Tadi sudah kenal ke juga produknya dan pastinya ini akan bermanfaat untuk para petani juga, mengurangi penggunaan pestisida. Sekarang kita tanya tentang perjalanan menuju juara GDI Fest 2025. Teman-teman ini tadi kan cerita bahwasanya ini bukan pertama mereka ikut kompetisi, tapi pertama mereka menjadi satu tim di GDI Fest 2025. Kalau Mita boleh tanya nih kawan-kawan dari inovator GDI Fest, seperti apa sih proses seleksi yang juga di sana ada penjurian ya di Innovation Competition GDI Fest 2025. Susah gak sih seleksinya? Susah gak sih penjuriannya, kriteria penjuriannya? Nah, mungkin kawan-kawan bisa cerita sedikit kira-kira cak mana prosesnya? Oke Kak, waktu awalnya itu kalau nggak salah 20 besar dulu ya? Iya 20 besar dulu. Waktu itu kami seleksi 20 besar. Di situ kami membuat rancangan awalnya, mulai dari seperti konsepnya dan lain-lainnya.
Dari seleksi 20 besar kami lolos, seleksi lagi ke 10 besar Kak. Membuat lagi kami lebih detail lagi dan juga ada prototipenya. Tuh, Selanjutnya prototype. waktu itu ada presentasi ke gedung DPD Ya. untuk seleksi 10 besar menuju ke 3 besarnya Kak. Di situ kami presentasi dan juga menjelaskan seperti apa sih produk kami ini. Nah, selanjutnya pada finalnya kami seleksi 3 besarnya Kak, langsung presentasi di depan jurinya. Oke. Dari situ mulai kami lebih detail lagi Kak untuk menjelaskan keseluruhan dari dan masalah apa yang kami ingin selesaikan di situ Kak. Berarti dari awalnya ini konsep dulu, dari konsep baik kita sudah diseleksi ya, berarti Iya. tidak langsung Betul, Kak. tiba-tiba jadi segalanya diurusin, jadi dari ada tahap-tahapnya Iya, tadi yang bertahap, dilewati. Seleksi dulu 20 besar, seleksi lagi, ujung-ujungnya 3 besar. Berarti Iya. yang di depan juri langsung, berarti teman-teman di sini langsung seperti presentasi ya tentang apa yang teman-teman Iya. bikin. Iya. Oke, menarik ya. Jadi memang bukan yang dari awal kamu harus memikirkan semuanya, tapi bertahap dari konsep dulu. Kira-kira seperti apa sih kalian? Itu waktunya berapa lama nih? Dari 20 besar ke 10 besar, dari konsep ke yang makin jelas lagi, dan akhirnya sampai teman-teman di 3 besar. Itu berapa lama prosesnya? Kalau yang untuk 20 besar dulu ya Kak, itu kami pengerjaannya sekitar 1 bulanan ya. 1 bulanan. Satu bulan. bulanan. Satu Iya. bulan. Kalau yang 10 besar juga mirip-mirip lah Kak. Iya. Lalu yang Yang ketiga tiga besar besar. ini Kak, kayak pengerjaannya Cepet sehari sih kayaknya. Iya Kak, sehari. Iya. Sehari karena Mepet. memang nak ketemu sama juri langsung ya. Iya. Mepet-mepet ya. Iya, Ah, mepet Kak mepet, buat Kak. PPT semuanya. Belum dikasih tahu juga 3 besarnya kemarin. Iya. Oke, jadi kayak deg-degan maju nggak nih? Terus Iya. tiba-tiba maju ya. Iya. SKS dong ya kan, sistem kebut semalam ya. Tapi menurut kalian apa nih yang menjadi poin penting dari inovasi kalian sehingga kalian bisa memenangkan kompetisi ini? Itu kan tadi banyak tuh dari 20 akhirnya menjadi 3. Kira-kira poin apa sih yang kalian ketahui dari inovasi yang kalian bikin ini sendiri sehingga memang wah kami pantas nih menang. Anak-anak zaman sekarang kan harus pesimis ya. Kami pantas nih. Harus optimis. Oke, sorry, harus optimis bahwasanya wah kita menang nih pasti dengan inovasi ini. Kira-kira apa sih poinnya dari inovasi kalian? Yang pasti kita harus cari tahu dulu permasalahannya. Yang pasti permasalahan yang sering terjadi di bidang yang kami pilih gitu. Setelah tahu poin permasalahannya, kita cari dulu solusinya, baru nanti kita kembangin alat yang kira-kira bisa kita inovasikan dan belum ada gitu di kehidupan sekarang ini. Oke, berarti kalian turun langsung nggak sih ke kayak perkebunan? Oh, kami lebih ke riset. Riset. sih, Kak. Iya, Oh, riset Kak, riset. dari Iya. jurnal-jurnal Kebetulan kayak itu. pembina Oke. kami juga berkaitan lah dengan itu. Jadi Jadi kami tanpa tinggal tanpa tanya. perlu capek-capek Iya. ya. Tanya-tanya ya. Iya. Bener-bener. Anak zaman sekarang tuh bener sih apa yang ada. Jadi kayak nggak perlu lagi harus turun ke lapangan. Kayak kita bisa riset dari berbagai artikel-artikel juga ya. Iya. Iya. Jadi membantu untuk sekarang kalau kamu pinter dapat artikelnya pasti akan membantu. Nah, Betul, Kak. kalau itu kan momennya panjang tuh sebulan akhirnya sampai sistem kebut semalam. Momen mana sih yang paling menegangkan menurut kalian dari presentasi atau pitching-nya nih, yang mana nih yang paling menegangkan? Menurut kami sih yang paling menegangkan tentu aja pas selesai presentasi itu ada sesi pertanyaan. Nah, itu menurut kami. Wow, dicerca berapa pertanyaan kalian? Aduh. Kemarin kayaknya Satu ya? satu doang, Iya. tapi ada lanjutannya lagi. Kritis Iya. gitu Kak Kritis, pertanyaan. Kak, pertanyaannya. Kayak sidang skripsi ya. Iya. Deg-degan ya langsung ya. Oke, berarti di sini kalian dari satu pertanyaan kalian jawab terus panjang nih. Iya, pertanyaan- didiskusiin lagi Oke, gitu, Kak. didiskusiin lagi Diskusiin, seperti betul. itu. Keren sih. Dan tadi kan kalian bilang kalian ada pembina, ada mentor juga, ada tim ya. Atau komunitas GDI juga kan berperan lah di dalamnya karena kalian sudah masuk ke beberapa besar, pastinya ada pengawasan dari teman-teman GDI sendiri. Nah, menurut kalian seberapa besar sih peran mereka ini dalam keberhasilan inovasi kalian ini? Oke. Sebenarnya ke mentor kami lah ya, pembina kami ya Kak. Dia tuh memotivasi kami lah untuk ikut terus, untuk bimbing kami untuk pengembangannya gimana nih, ke arah mana, apakah bakal
mungkin nggak sih diimplementasikan di kehidupan nyata. Itu sudah memotivasi kami banget nih. Terus untuk komunitas GDI tentu saja mereka ngasih pengarahan. Apa sih yang mau disampaikan ke juri? Apa aja poin penting-pentingnya gitu Kak. Mungkin lebih ke arah cara kami menangkal lombanya sih Kak. Iya. Teknis di lapangannya Iya. ya. Iya, betul, Kisi-kisi. Iya, kisi-kisinya. kisi-kisi ya. Oke, berarti memang di sini semua berperan ya. Apalagi kalian sudah sampai ke 3 besar pengawasan Iya. dari mentor juga dari GDI juga membantu teman-teman. Nah, menurut teman-teman ini kan teman-teman sudah susah nih bikin inovasi ini, sudah riset juga, sudah makan waktu yang cukup lama. Mungkin 3 bulan ada waktu untuk mengerjakan inovasi ini? Hampir lah. Hampir Iya. 3 bulan kan, waktu yang lama menyita banyak waktu teman-teman. Selain teman-teman harus sekolah, harus memikirkan inovasi ini juga. Menurut teman-teman ini bakal berguna nggak sih untuk masyarakat, berdampak nggak sih untuk inovasi kalian ini? Kalau yang kayak kami jelasin tadi Kak, inovasi ini kan bergerak di bidang pertanian nih Kak. Nah, kami sendiri harapannya inovasi ini dapat memberikan dampak yang signifikan gitu pada pertanian. Karena kan dari yang sebelumnya memakai pestisida atau bahan-bahan non ramah lingkungan, kita beralih ke teknologi yang lebih digital dan juga lebih ramah lingkungan gitu Kak. Oke, berarti tetap harus ada dukungan dari pemerintah ya, pakai Betul. alat kalian, pakai inovasi kalian Iya. ya kan? Iya, karena perlu diterapin luas Kak. Bener, karena perlu juga ada pembinaan buat Iya. para petani, nggak serta-merta langsung kayak dikasih alat harus digunain, tapi harus Iya. ada berkelanjutannya ya dari Iya. inovasi kalian. Oke, nah berarti kan ini kata kalian tadi bersinergi sama AI juga nih. Gimana sih di alat kalian ini AI sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi dan skalabilitas produk teman-teman. Ini kan tadi dari yang bisa dikata dikit-dikit disemprot pestisida nih. Setelah Iya. ini menggunakan AI, terus juga ada notifnya juga tadi. Seberapa banyak sih AI ini membantu dalam inovasi teman-teman ini? Oke, kalau yang sebelumnya kami cuma jelasin kalau teknologi ini memakai IoT doang Kak. Nah, kalau AI-nya sendiri itu terletak pada aplikasinya Kak. Pada aplikasinya ini selain dikirimkan notifikasi, juga akan terlampir statistiknya dan juga presentasinya serta dilengkapi dengan fasilitas chatbot dengan AI untuk solusi atas serangan hama yang terjadi gitu Kak atau pencegahannya. Oke, berarti selengkap itu ya. Iya Kak. Berarti halnya kayak misalnya ada hama nih, mungkin diarahkan dengan beberapa cara. Iya. seperti itu. Bahan apa Oke. aja, Kak, gitu, Bahan Kak. apa yang bisa Iya. dipakai tanpa harus pakai pestisida Iya, tadi. betul. yang membahayakan. Lebih ramah lingkungan. Oke, ramah lingkungan. Jadi bener sih kata aku tadi, kalau memang dipakai pemerintah nih harus ada semacam penyuluhan lah ya, Iya. penyuluhan cara pakai, terus berkelanjutan pemantauan lah oleh pemerintah dan juga teman-teman yang punya inovasi pastinya karena mereka yang Iya. tahu ya. Oke, nah jadi kan di sini AI sangat bermanfaat atau sangat berguna lah di inovasi kalian ini. Gimana sih cara kalian ini memastikan bahwasanya penggunaan AI ini tetap etis dan bisa dipertanggungjawabkan seperti itu? Bahwasanya kita lihat juga di media sosial AI kan banyak disalahgunakan ya. Menurut kalian gimana nih mastiin bahwasanya AI ini sesuai dengan penggunaannya? Oke Kak, kalau dari AI tadi kan ada di aplikasinya nih Kak, yang paling memungkinkan untuk tidak etisnya di aplikasi kan Kak. Maka dari itu rancangan aplikasi kami ini dilengkapi dengan sistem keamanan yang tentu saja Kak. Oke. Jadi apa ya? Apalagi dari kan butuh bantu pemerintah lah untuk penyuluhan ke petani agar tidak menyalahgunakan. Nah gitu lah sih Iya Kak. benar-benar. Iya sih, berkelanjutan soalnya ya. Iya. Kalau ada pembaruan lagi ini harus berkelanjutan, benar-benar. Jadi harus ada bantuan dari pemerintah. Pemerintah boleh lirik ya. Karena membantu loh, karena kita Sumsel jadi negara daerah penghasil ya, Iya. atau swasembada pangan paling tinggi nih. Jadi butuh sih, karena kedepannya ini bakal sangat membantu. Jadi kita tidak pakai pestisida lagi, cek benar. Dan teman-teman sendiri, menurut teman-teman nih, inovasi yang kalian bikin ini bisa nggak sih berpotensi berkembang jadi startup atau diimplementasikan secara luas? Kalian gimana perasaannya? Kira-kira menurut kalian ini bisa nggak nih nantinya dipakai pemerintah gitu? Bisa banget sih Kak. Apalagi rancangan produk kami ini mungkin tidak hanya di dalam pertanian aja Kak. Bisa aja dibuat versi mininya kayak Iya. gitu Kak. Bisa juga ditaruh di rumah dan lain-lainnya. Jadi kalau semisalnya kalau untuk lahan pertanian kan tentu saja
perkiraan aja lah Kak ya, biaya pasti besar banget kan Kak. Maka dari itu bisa nih mungkin lebih kembangin lagi Kak inovasi kami ini supaya bisa lebih kompatibel lah di perumahan atau di kebun-kebun di rumah-rumahnya gitu Kak. Oke, berarti semua orang bisa pakai ya, tidak Iya, cuma lahan iya. pertanian, yang punya kebun kecil di rumah juga bisa pakai Iya. gitu. Tapi memang harus lebih dikembangkan lagi. Iya. Oke, nah kita bakal break lagi nih sejenak teman-teman, selagi tunggu kamu yang di rumah, di luar pendengar Perumpat RRI Palembang, nanyo, saya minta lagi nanyo lah di WhatsApp kami di 0897 7884 karena setelah break ini di segmen akhir kita bakal jawabin semua pertanyaan di luar pendengar Perumpat RRI Palembang. Tetap bersama kami di Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jingo lah jingo, aduh bidan di sungai musim, belumbang-lumbang, mengayuh saling mengejar. Siapa cepet, dia yang jadi juaranya. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Jingo lah jingo, aduh lembah Panjatinan, banyak wong nonton, betapa sambil ketawa. Siapa cepet sampai ke pojok juaranya. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Itulah jadi kebanggaan budaya asli Palembang. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, memasuki segmen akhir pagi hari ini di obrolan komunitas. Kita bakal
ngobrol lagi sama teman-teman kita dari generasi digital intelektual. Bersama tadi ada Vincent, ada juga Mikael dan juga Aurel. Nah, tadi kan mereka sudah cerita nih banyak sekali tentang kegiatan-kegiatan mereka. Kali ini kita bakal bacain sedikit, mungkin ada WhatsApp masuk dari teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini ya. Kita bakal tanya sama teman-teman kita kali ini nih teman-teman. Ada pertanyaan dari pendengar kita di WhatsApp nih. Ada Bagus di Tanjung Api-Api. Katanya mau tanya sama teman-teman dari GDI. Apa yang dimaksud dengan inovasi berdampak di era transformasi digital saat ini? Katanya, waduh. Kamu pertanyaannya, boleh lah mungkin teman-teman bisa jawab nggak nih? Kalau bisa jawab langsung dijawab aja. Bisa, Tentang apa yang dimaksud inovasi ini sendiri, silakan. Oke. Tadi kan di era informasi Digital. Tentu saja. Nah, sebagai contoh saja ya Kak, seperti yang Kakak bilang tadi kan AI itu kan banyak sekali penyalahgunaannya di media sosial dan lain-lainnya. Maka dari itu inovasi di sini tujuannya adalah untuk berdampak positif di era teknologi digital, sehingga untuk menjadi solusi lah, bukan menjadi dampak negatif Kak. Seperti itu. Oke, jadi solusi ya, Iya. solusi. Jadi selagi kamu menggunakannya dengan bijak, ini menjadi solusi untuk kamu nih, Bagus ya. Nah, itu tadi pertanyaan dari Bagus. Satu ya. Tapi kayaknya nanti deh kita baca lagi WhatsApp-nya, kita terusin obrolan kita dulu deh. Oke. Kalian anak-anak muda ya, anak-anak muda di 2026, berarti umur kalian berapa nih? Tahun 18? ini 18. 18 ya? Tahun ini 18, Kak. Saya 17. Iya. Oke, gak apa-apa. Kamu 17 gak apa-apa. Kamu cewek 17 gak apa-apa. Jadi yang cowok 18 tahun ini, Aurel masih 17. Iya. Oke, masih anak muda lah. Berarti Gen Z ya? Iya. Iya, Gen Z, Kak. Aku bingung kalau ngobrol sama Gen Alpha, jadi aku ngobrol sama Gen Z. Kalau Gen Alpha kan lebih banyak lagi nih bahasa-bahasa yang mereka pakai tuh. Suka Iya. nggak mikir kalau ngomong kalau Gen Alpha. Oke, kalau Gen Z kan lebih bijak ya anak-anaknya. Nah, untuk kalian anak-anak muda generasi Gen Z nih, gimana pesan-pesan kalian mungkin untuk teman-teman yang nantinya akan ikut GDI Fest tahun berikutnya 2026 ini ada nggak Pak? GDI Fest ada tuh Ada. 2026. Gimana pesan-pesan kalian untuk adik-adik di bawah kalian lah ya, adik-adik? Mungkin yang pasti jangan takut mencoba sih Kak. Yang pasti karena kalau nggak coba nggak bakal tahu bakal jadinya kayak apa gitu. Oke, kalau nggak nyoba nggak akan tahu gimana jadinya. Itu dari Aurel, jangan harap kalian lepas ya. Mikael gimana nih Mikael? Kalau dari aku ya Kak, Iya. kan kreatif aja sih Kak, terus Oke, kreatif. Iya. Jangan sampai ide kalian tuh terhambat lah dari rasa takut kalian. Gitu sih Oke. Kak. Iya. Vincent. Oke, kalau kurang lebih sih aku sama kayak si Aurel sama Mikael. Kita harus terus berinovasi gitu. Karena di masa depan nanti semua tuh pengen mencari yang unik dan berbeda sendiri. Oke. Apalagi itu berguna, itu bakal dipakai banget untuk kedepannya. Oke, berarti intinya harus yakin dan percaya dah sih Iya, kita ya dengan betul. kemampuan kita ya. Oke. Kalau kalian kan sudah menang nih di GDI Fest 2025, nantinya akan ada GDI Fest 2026. Menurut kalian, apa nih kunci kemenangan kalian di kompetisi ini? Ya itu tadi sih Kak, harus dicari dulu permasalahannya, lalu dicari latar belakang, solusi, lalu nanti baru dikembangkan melalui ide masing-masing gitu. Oke. Hmm. Kamu, oke ibu guru ya yang tanya satu ya. Gimana? Sebenarnya intinya sama aja sih Kak. Cuman lebih ke kalau kunci kemenangan ya Kak ya. Lebih percaya diri aja sih dengan ide yang kita buat sendiri. Oke. Kamu deh, gimana? Aku nambahin ya Kak yang Iya, kurang dari tambahin, mereka. Tambahin. Yang paling harus kita targetin itu adalah kesesuaian tema Kak. Karena kalau kita melenceng dari tema itu udah mengurangi nilai poinnya. Oke.
Mungkin nggak kepilih ya, nggak ikut ke tahap berikutnya kali kalau udah melenceng Iya, dari tema ya. betul. Oke, intinya itu sih teman-teman. Jadi jangan pernah keluar dari tema. Kalau temanya sudah dikaitkan dengan inovasi digital, kalian harus di situ. Jangan kalian inovasi yang lain, gitu ya. Jangan inovasi makan-makan. Iya. Langsung didepak, nggak masuk 20 Waduh. ya. Ketika daftar aja pas lihat inovasinya, oh enggak nih, langsung ya. Jadi dari teman-teman kita nih bahwasanya harus sesuai dengan tema ya, jangan melenceng dari tema. Nah, terakhir deh, belum terakhir sebenarnya. Nggak apa-apa, Kak. Nggak Gimana apa-apa. nih visi kalian terhadap inovasi digital dan AI di Indonesia bersama GDI ke depannya? Kalian kan bakal jadi penerus bangsa nih. Ya kan? Indonesia emas loh. Teman-teman yang bakal jadi penerusnya di Indonesia emas. Gimana nih harapan kalian tentang inovasi digital dan juga AI di Indonesia sendiri bersama dengan teman-teman kita dari GDI? Tentu saja Kak, kalau dari inovasi kami tuh kami bakal mencoba untuk lebih kembangin lagi lah Kak. Lebih kembangin, lebih prepare lagi dan juga lebih kompleks lagi supaya bisa dipakai oleh petani dan juga dari semua orang lah. Supaya berdampak Kak dengan ketahanan pangan nasional. Oke, agar berdampak ya Iya, ketahanan betul. pangan nasional. Oke, nah tadi kan ada pertanyaan lagi nih, satu masuk dari WhatsApp ya. Dari WhatsApp kita ada siapa nih, hamba Allah deh katanya. Puasa-puasa ya Wak, hamba Allah gitu kan. Nah, menurut kalian katanya gimana nih ngelihat peran AI dalam 10-20 tahun ke depan? Apakah akan mengalami perubahan besar karena AI ini sendiri atau akan tetap begini saja? Waduh, kritis banget tanya. Gimana nih menurut teman-teman nih? Akan ada perubahan besar kah atau tetap ya udah gini-gini aja seperti itu? Tentu saja tuh bakal ada perubahan besar sih Kak. Mau dibilang aja dari 2 tahun lalu video AI itu pasti bakal kelihatan banget nih. Iya. Kayak bakal ada yang glitch-nya, ada errornya. Sedangkan sekarang aja banyak sekali yang mungkin baru pertama kali lah lihat video langsung ngira itu tuh asli gitu Kak. Maka dari itu kalau ke depannya lagi mungkin aja banyak sekali yang bakal bisa digantiin oleh AI. Maka dari itu butuh ide yang kreatif lah Kak untuk supaya tidak kalah dari AI ini. Oh iya bener ya, kalau dulu kita tahu nih AI nih, kalau sekarang sulit ya membedakan Iya, antara AI dengan yang aslinya. Apalagi kalau mama-mama di Facebook itu, Nah, nggak tahu lagi dia di share-share-nya baik itu. Terakhir deh, sebelum kita tutup obrolan kita di obrolan komunitas pagi hari ini bersama Generasi Digital Intelektual, pesan teman-teman untuk yang lagi di rumah, yang mendengarkan siaran ini, pesannya apa nih? Gimana nih tentang perkembangan AI? Nah, mungkin dari kalian atau melihat sekitar kalian sering menggunakan AI salah guna, atau mungkin ada pesan-pesan tersendiri lah, bebas dari teman-teman, pesannya gimana untuk teman-teman kita, dulur kita yang lagi dengerin siaran ini di rumah. Gunakan AI sebaik-baiknya lah pokoknya, jangan disalahgunakan. Oke, gunakan AI sebaik-baiknya, jangan disalahgunakan. Kalau buat tugas boleh nggak sih pakai AI? Kalau untuk referensi boleh, tapi jangan sampai copy paste terus langsung ditempel gitu aja. Oke, itu dari Aurel ya. Kalau dari Vincent gimana nih Vincent? Oke, jadi untuk teman-teman di rumah, kita tahu kalau AI itu teman kita gitu, untuk membantu kita, bukan untuk menggantikan kita seperti itu. Karena kan otak kita itu adalah pencipta dari segalanya gitu. Kita yang memunculkan inovasi AI, kita juga dong yang harus ngatur AI, bukan kita yang diatur oleh AI. Jadi pesan aku sih, gunakanlah AI dengan bijak, jangan disalahgunain, karena kedepannya kalian bakal perlu banget AI ini untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang kompleks, yang rumit. Nah, gitu aja Kak. Oke. Kalau dari Mikael gimana nih? Oke, kalau aku sih lebih ke SDM-nya ya Kak ya. Mungkin itu kita butuh literasi digital lebih baik lagi Kak. Supaya permasalahan saat ini aja kan banyak sekali gak bisa bedain AI dan yang asli. Apalagi ke depannya kalau mulai dari sekarang tuh literasi digital tuh masih kurang Kak. Benar harus diperbanyak literasi digital untuk SDM-nya sendiri Iya. ya. Oke, jadi teman-teman kita nih dari GDI semuanya punya pandangannya masing-masing nih, dulur pendengar perempat yang ada di Palembang. Tapi tetap ya, kita sebagai pengguna AI harus lebih
aware lagi dengan apa yang kita gunakan. Sama seperti kata Aurel tadi, jangan sampai copy paste apa yang dikasih sama AI. Harus dipelajari lagi. Kalau jadi referensi oke ya, berarti Iya. sejauh ini ya membantu mengerjakan sesuatu yang kompleks seperti kata Vincent ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sering SKS dengan memanfaatkan AI untuk ngerjain tugas, mending di stop dari sekarang ya, karena itu tidak berdampak baik juga sebenarnya. Itu hanya sesaat, kesenangan sesaat sih untuk kamu. Iya enggak sih? Kesenangan sesaat ya, ketika kita presentasi ditanya kita malah enggak tahu. Karena kita nggak nggak paham. benar, karena kita dapatnya dari AI, kita tidak tahu apa-apa, materinya kita tidak tahu juga ya. Oke lah kalau Ca itu, terima kasih kawan-kawan kita dari generasi digital intelektual. Hari ini ada Vincent, ada Aurel dan juga Mikael yang sudah ngobrol bersama Cik Mita di Sriwijaya Pagi ya, di obrolan komunitas. Nah untuk dulur yang ketinggalan obrolan ini, boleh tonton siaran ulangnya di YouTube kita Pro4 Palembang, karena di situ bakal tersimpan. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak lagi tentang digital, boleh ditonton. Dan mungkin mungkin aku lupa nih, kalau yang lagi dengerin kita siang ini, pagi ini nih di obrolan komunitas mau gabung di GDI, bisa nggak sih gabung di GDI? Atau kepo nih dengan postingan-postingan GDI? Boleh kemana nih liatnya? Tanya ke kakak aja. Wih, kakak itu nggak berbunyi kakak itu kan, maju kemana kak? Ke web kita ya. Iya. Iya. Oke. Di web kita ada, search aja generasi digital intelektual. Oke, IG langsung juga. di web, di IG juga ada Di IG ya. juga ada. Di IG juga ada. Jadi teman-teman bisa kepoin IG webnya, terus juga nantinya akan ada GDI Fest 2026. Iya. Jadi jangan lupa follow Instagram Generasi Digital Intelektual dulu ya, sebelum kamu ikutin program-programnya. Karena di sana banyak informasi menarik juga, dan pastinya penting untuk kita anak-anak muda zaman sekarang memperbarui informasi seputar dunia digital. Terima kasih ya sekali lagi. Sampai bertemu di lain kesempatan di obrolan komunitas. Dan untuk dulur pendengar Pro4 RRI Palembang, Cik Mita juga pamit dari ruang dengarnya. Setelah ini bakal ada kawan-kawan lain yang nemani di Sriwijaya siang. Untuk itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro4 RRI Palembang. Sampai jumpa.